hadirat-Mu itu bekerja dimanapun kami berada saat ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan malam hari ini. Bersama-sama kami diberkati, kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Iya, kita akan sama-sama ya merenungkan tentang makna Natal. Sebenarnya ketika kita merayakan Natal itu lebih banyak kita tuh merenung ya. Merenung akan peristiwa Natal ya, bagaimana Yesus itu sudah datang ke dalam dunia. Dan saya pengen kita semua itu tahu ya Bapak Ibu, apa sih Natal itu sesungguhnya bagi kita? Apakah kita ini hanya setiap tahun merayakan Natal lalu sudah selesai dan nggak ada apa-apanya? Dan saya rindu kita semua belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka bersama dari Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita akan baca secara bergantian. Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya baca ayat 1, saudara 2 dan seterusnya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi ketika itu ya ada sensus penduduk yang pertama kali dilakukan. Ya namanya sensus itu harus kembali pulang kampung karena dia terdaftarnya lahirnya itu di kota mana. Pada waktu itu Yusuf dan Maria ya mereka berada di Nazaret. Dan karena kampung mereka itu di Yudea dari kampungnya Daud, mereka harus pulang. Bapak Ibu, zaman dulu itu sudah ada bus belum? Sudah ada kereta api Wus belum? Ya, sudah ada motor? Ya, yang ada apa? Keledai, itu pun yang punya orang kaya. Yang bisa nyewa keledai itu orang kaya. Dan kira-kira kalau orang mengandung itu naik keledai itu aman atau tidak? Tidak. Jadi saya percaya Maria itu enggak naik keledai. Mereka berjalan kaki dari Nazaret ke Yudea. Kalau naik mobil zaman sekarang sudah aspal bagus sekitar 2,5 jam. Ya, kalau pada zaman dulu belum ada jalan yang bagus ya, mungkin kalau berjalan kaki bisa 2-3 hari. Lalu dikatakan Yusuf ini harus membawa Maria pulang kampung untuk mendaftarkan diri ke sensus. Enggak boleh tidak, semua orang diwajibkan oleh Kaisar untuk pulang. Waktu itu Maria sedang hamil tua, sedang menunggu waktunya melahirkan. Ibu-ibu kita kalau sudah hamil tua, diajak jalan kaki 2-3 hari mau enggak? Makanya kau tidak jadi Maria. Karena Tuhan tahu kau pasti tidak mau. Ya, adalah sesuatu yang sulit pada saat itu.
Saya itu belajar dan merenungkan tentang makna Natal itu semuanya bicara tentang kesukaran dan penderitaan. Dari zaman pertama kali Maria sudah dikatakan akan hamil mengandung, dia takut, dia gelisah, dia bilang bagaimana mungkin itu terjadi, aku ini belum kawin. Jadi kelahiran Kristus ke dalam dunia itu penuh dengan pergumulan, penderitaan. Akhirnya Maria mau menerima karena Tuhan bilang, ya kamu tidak usah takut karena Roh Kudus akan turun ke atasmu. Lalu Maria cuma bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku yang engkau mau. Tapi kalau ditanya mau enggak, sebenarnya enggak mau karena begitu banyak resiko. Kalau dia belum menikah, dia hamil, nanti orang bilang dia perempuan nakal. Jadi ketika saya merenungkan Natal itu, ya kenapa sih Tuhan itu melakukan kehendaknya kok agak ribet ya? Padahal kan dia Tuhan loh. Dia Tuhan. Tidak mudah ketika kita harus, ya siapa yang sudah pernah pergi ke Israel? Yang sudah pernah pergi ke Nazaret lalu ke Yudea, ke Bethlehem. Ya yang belum pernah nanti ikut saya ya. Tapi bayar, enggak gratis. Enak aja. Itu kita kalau yang pernah pergi ke sana ya, tapi beberapa kali saya pergi ini nggak boleh lagi nginap di Bethlehem karena Bethlehem itu masuk daerah Palestina. Jadi pemerintah Israel tidak menganjurkan kita nginap di sana karena mereka tidak bertanggung jawab untuk keamanan kita. Ya itu naik mobil 2,5 jam. Kalau jalan kaki pada zaman dulu bisa 2 sampai 3 hari. Ya Maria itu lagi hamil tua tapi mau tidak mau harus. Karena kalau enggak mau enggak bisa. Saya tuh berpikir gini loh. Kan Maria ini sedang hamil Sang Juru Selamat, anak Allah, Tuhan yang berkuasa. Masa sih Tuhan enggak tahu? Enggak tahu gitu pas waktunya dia mau melahirkan kok pas sensus. Kita kan sering berkata begini, kalau ini kehendak Tuhan pasti semua dipermudah. Ya Pak ya? Kita kan sering berdoa begitu toh? Ya doalah minta tanda. Kalau ini semua kehendak Tuhan biar dipermudah jalannya. Enak sekali jadi orang Kristen ya. Lalu kalau Tuhan gak permudah dia marah-marah. Tuhan kenapa begini? Itu Maria loh, lagi hamil anak Allah, Sang Juru Selamat, Tuhan yang punya bumi, yang punya segalanya. Kenapa sih Tuhan gak bilang begini, Maria daripada nanti raja itu suruh sensus waktu kamu hamil tua, mending waktu kandunganmu itu 2 bulan aku gerakkan hati raja Kaisar untuk bikin sensus. Jadi masih hamil muda, bisa gak Tuhan bikin begitu? Ya, tapi saya lihat di Alkitab itu memang Tuhan itu suka bekerja dengan proses. Tapi kita ini tidak mau ya Tuhan itu suka bikin sesuatu itu ya yang terlihat seperti kesukaran, penderitaan. Tapi masalahnya kita ini tidak suka dengan penderitaan dan proses itu. Justru di saat hamil tua keluarlah peraturan untuk harus semua disensus. Akhirnya Maria dan Yusuf berjalan. Udah mereka berjalan, waktu mereka tiba di sana, tiba-tiba Maria itu ditimpa yang namanya sakit bersalin. Orang kalau sakit bersalin itu enggak bisa ditunda. Ya, enggak ada ampun. Begitu sakit, tinggal tunggu pecah ketuban, lalu buka 1, 2, 3 toh. Saya waktu melahirkan anak yang pertama, ya langsung pecah ketuban, saya ke rumah sakit. Saya bilang, suster saya sudah mau lahiran, suster. Enggak boleh bu, dokter belum datang. Ibu jangan ngeden-ngeden terus ya. Saya bilang, sus yang mau lahiran saya atau kau? Ini saya rasa anak ini sudah mau keluar. Enggak boleh, ibu tahan dulu sampai dokter datang.
Dalam hati saya, emangnya kalau nggak ada dokter tuh anak masuk lagi? Ya, jadi saya bilang gini, dok, saya ini udah siap, disuruh nggak boleh ngeden, sudah di tempat tidur, disuruh tunggu sampai dokter datang. Akhirnya saya bilang ini, suster, itu dokter datang nggak datang, anakku mau lahir. Tiba-tiba susternya teriak, kepalanya di luar, kepalanya di luar. Dia baru pakai sarung. Saya udah nggak tahan, disuruh tahan. Ya. Akhirnya pas saudara anaknya keluar, dokter juga pas masuk di ruangan, dokternya lari, saudara kaget semua. Akhirnya anak itu keluar. Ya namanya orang sakit bersalin tuh ndak bisa disuruh tahan. Cuma saya heran sekarang ini kok banyak ya anak-anak muda itu nggak bisa ya melahirkan normal ya. Saya ketemu banyak anak muda, dia bilang gini, ibu dulu melahirkan anak normal semuanya. Mungkin karena kecil ya bu, anak saya 3,5 kilo semua normal. Kenapa sekarang kita ndak bisa? Bukan ndak bisa, alay lebay lu. Ditawari operasi langsung operasi, pengen yang enak aja ya. Ndak usah menderita. Karena dia bilang gini, iya bu, karena kami mau mematahkan kutuk Adam dan Hawa. Sakit bersalin. Ya, diputuskan dengan sesar itu. Jadi kalau orang sakit melahirkan tuh ndak bisa ditahan. Dan Maria lagi jalan, tiba-tiba mau melahirkan. Ya mungkin karena itu sensus penduduk, semua orang pulang kampung, dikatakan tidak ada kamar hotel penginapan yang tersedia. Dulu saya itu melahirkan anak pertama itu kami pas-pasan banget ya. Jadi saya juga tidak punya uang. Saya nggak punya uang, tapi saya dan suami nggak bilang gini, kita nanti melahirkan nggak punya uang loh. Terus ini mau lahir di kandang ayam atau kandang babi? Nggak begitu. Kita selalu pengen kasih yang terbaik. Setidaknya kalau nggak dapat rumah sakit, puskesmas lah. Tapi Yesus yang adalah Tuhan, dia tuh lagi dalam perjalanan Maria, penginapan aja nggak ada. Saya bisa bayangkan mungkin loh kalau saya jadi Maria, saya akan berkata ini, Tuhan, kok yo menderita banget loh, ini kan kehendakmu. Kalau ini kehendakmu, kenapa saya harus begini Tuhan? Disuruh jalan kaki dengan perut yang besar, lalu tiba-tiba sakit melahirkan, cari penginapan ndak ada. Kalau ini memang Tuhan, kan bisa kan dia kasih hotel kek. Kita kan berharap kalau itu kehendak Tuhan, Maria berjalanlah kau. Nanti begitu kau sampai di tengah jalan, akan ada helikopter datang. Lalu kau tidak perlu jalan kaki, kau diangkat, lalu dibawa langsung turun di kamar hotel yang VVIP. Kenapa? Karena kau sedang mengandung Tuhan Sang Juru Selamat yang perkasa, yang memiliki segala kuasa. Kita kan seringkali berpikir begitu tuh, amin lagi. Ya. Seringkali di benak kita waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan, waktu kita sudah hidup benar, waktu kita sudah melakukan segala macam rutinitas kekristenan, kita pikirkan ngapain sih kita ini harus menderita? Bukankah aku ini hidup untuk kepentingan Tuhan? Kan bisa Tuhan buat enak gitu. Kok ya pas ada sensus, pas sudah tua mau melahirkan, kok pas di jalan gak ada penginapan, terpaksa mampir di kandang. Dan melahirkan, dan bayi itu ditaruh di dalam. Itu layak gak buat seorang Tuhan yang empunya bumi, yang empunya segala-galanya? Kira-kira menurut saudara layak dia lahir di kandang yang hina, yang bau kotoran? Gak layak. Tapi itulah Natal. Natal itu bicara tentang ketidaklayakan dunia ini, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Tapi betapa seringnya kita ini berteriak waktu kita merasakan yang tidak enak dan kita bilang, Tuhan kenapa begini? Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, tidak jaminan hidup kita ini mulus tok.
Bukan berarti ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, hidup kita ini lurus, semuanya enak, semuanya dibuka jalan sama Tuhan. Bukan berarti begitu. Seringkali ada penderitaan, ada tekanan, seringkali tidak enak. Saya ini, ya dari kemarin minggu saya pelayanan di sini. Minggu malam pulang di hotel, suami saya udah berasa nggak enak badan, dia drop. Tidak flu, tidak batuk, tidak sakit, tapi mual, pusing, ya, dan berat. Dia nggak bisa ikuti saya. Jadi dari hari Senin pagi saya pelayanan, ya, saya pelayanan hari ini, tadi siang lagi saya pelayanan, hari ini saya pelayanan, dia nggak bisa ikut karena drop. Jadi saya suruh dia istirahat di hotel. Kamu nggak usah ikut, kamu istirahat aja. Tapi kan saya kepikiran, saudara, saya khotbah, saya WA dia mau khotbah, saya gimana, ndak dibalas. Bayangan saya ini udah, aduh dia pingsan atau jatuh atau apa gitu ya. Ninggalin dia sendiri, nanti ke kamar mandi dia pusing atau mual terus dia jatuh. Kan banyak pikiran, tapi saya berusaha tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau konsentrasi pelayanan. Sampai tadi selesai pelayanan dia tidur seharian, dia tidur. Saya tanya, sudah enak badanmu? Belum, masih mual, masih berat kepala, nggak bisa bangun. Akhirnya tadi itu selesai pelayanan siang, saya bawa dia ke rumah sakit untuk periksa, ya. Lalu sama dokter disuntik, ya, dikasih obat, ya, diperiksa tensi semua, ya. Sekarang dia lagi istirahat lagi di hotel. Mau mengeluh saya ini, saudara. Dalam hati saya tuh capek juga, saya tuh juga pelayanan gitu loh. Kenapa di tengah pelayanan yang begitu padat, kenapa suami saya justru sakit, justru drop. Tapi saya mau menyalahkan siapa gitu ya. Cuma ya saya ingat lagi, tadi siang saya tuh baca Alkitab, beberapa hari saya khotbah, saya baca tentang penderitaan semua tuh Natal itu. Jadi nggak ada alasan. Jadi saya tadi nih pulang antar suami lagi ke hotel, urusi dia semuanya. Saya cuma sempat cuci muka bentar, saya dandan lagi, saya berangkat ke sini. Tapi saya jadi tahu bahwa apa yang saya alami ini belum seperti apa yang Maria dan Yusuf itu alami. Penderitaan kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang dialami Yusuf dan Maria. Makanya jadi orang, jadi wanita, jangan terlalu merasa bahwa kau itu yang paling menderita di dunia. Bilang amin. Bilang kanan kirimu, nggak usah merasa yang paling menderita. Ya. Nggak usah merasa penderitaannya yang paling berat. Bilang, nggak usah alay lebay. Karena masih ada yang lebih menderita dari kita. Nggak gampang loh. Karena yang pertama Maria tahu dia hamil itu kehendak Tuhan. Kita nih sering berkata, kalau aku melakukan ini kehendak Tuhan harusnya semuanya serba ringan, serba lurus, serba mulus, serba bagus, serba enak bagi dagingku. Tapi Tuhan tuh tidak begitu. Tuhan tuh seringkali menguji kita. Iman kita tuh teruji ketika kita bisa melewati ujian, ujian demi ujian, api demi api. Ya, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan kita bisa hadapi, barulah bisa terkatakan imanmu itu teruji dan engkau layak dikatakan sebagai pemenang. Kalau kita belum mengalami ujian-ujian yang berat dalam hidup ini, enggak usah terlalu, ya, makanya ketika menderita enggak usah merasa yang paling menderita, yang paling hebat. Syukuri, ya. Jalani hidupmu, jalani prosesmu. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku tuh udah capek hadapi suamiku begitu. Aku tuh udah capek Tuhan hadapi anak-anakku seperti ini. Aku tuh enggak pernah dianggap. Saya banyak dengar ibu-ibu ngomong begitu. Saya di rumah tuh enggak pernah dianggap. Suamiku itu begini. Aku capek. Coba bayangkan kalau Maria pada waktu itu mengeluh, menyerah di tengah jalan. Ya.
mungkin ya makanya Tuhan tuh mencari orang-orang yang mau taat setia sampai di garis akhir supaya rencana dan kehendak Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Supaya hidup kita ini bisa membawa keselamatan bagi orang lain. Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Jangan pernah merasa yang paling susah. Coba kita lihat, kita baca, belum lagi saudara, Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 15. Setelah itu lahir orang-orang Majus datang, para gembala datang melihat tanda bintang, datang ke sana dan melihat. Matius 2 ayat 13 dan 15 sampai 15 berkata begini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu menderita loh. Bayangkan udah lahir, tiba-tiba Tuhan bilang, Yusuf cepat bangun, ambil anak itu serta ibunya, lari ke Mesir. Dan Alkitab mencatat malam itu juga waktu Yusuf dapat mimpi. Ini kan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan gak berfirman begini saja? Yusuf, memang Herodes sedang mencari anak itu untuk membunuhnya. Tapi tenang, kau di situ saja. Tidak akan ada orang yang melihatmu. Karena aku akan menyembunyikanmu di situ. Bukankah Tuhan bisa melakukan itu? Bukankah itu enak bagi Yusuf dan Maria? Dan bagi bayi Yesus? Ngapain malam-malam susah-susah bawa anak itu pergi lari ke Mesir? Tengah malam buta loh Bapak Ibu. Menderita nak. Saya itu merenung-renung waktu baca itu. Iya ya, menderita loh. Mungkin Maria akan berkata, apa lagi ini Tuhan, Tuhan. Dan serius Tuhan bilang, karena anak itu akan dicari oleh Herodes dan dia akan membunuh dia. Kira-kira saudara, mereka ketakutan gak? Yang berfirman ini Tuhan loh. Kenapa juga harus ada Herodes? Kan lebih enak Tuhan bilang begini, Yusuf, Herodes sedang mencari anak itu untuk membunuh dia. Tapi tenang, malam ini Herodes kena serangan jantung. Kan itu lebih enak toh? Tuhan bisa bikin begitu? Tapi kenapa Tuhan gak bikin begitu? Satu hal yang perlu kita sadari hari ini adalah bahwa di hidup ini tidak semua hal bisa kita kontrol sesuai kemauan kita. Walaupun kita pengennya A, tapi kalau Tuhan bilang B, berat Tuhan, jalani. Karena itu keputusan Tuhan. Kenapa dia gak buat semua mudah? Kenapa Herodes gak dikasih serangan jantung? Kenapa Yusuf dan Maria tengah malam harus lari-lari bawa bayi itu dengan ketakutan, dengan ancaman dia akan dibunuh? Dan di sana itu dingin loh Bapak Ibu. Kalau pas dingin, dingin banget. Ya, kita sering kali berpikir begitu. Bahkan saya dengar ada banyak ibu-ibu yang berkata begini. Ada ibu datang, Bu, suami saya selingkuh terus. Ibu berdoa. Sudah Bu, tiap hari saya doakan Bu, tapi gak berubah-berubah. Tapi saya tetap berdoa. Saya tanya, ibu doanya gimana? Tuhan cabut nyawa suamiku.
Kenapa ibu berdoa itu? Saya dari dulu berdoa supaya dia bertobat, tapi dia tidak tobat-tobat, Bu. Jadi mungkin lebih bagus kalau Tuhan cabut nyawanya supaya masalah saya selesai. Itu sama dengan kau berdoa, kenapa enggak Herodes yang kena serangan jantung? Kenapa harus Yesus yang lari-lari tengah malam, Maria lari-lari tengah malam, Yusuf lari-lari tengah malam? Tapi itulah berita Natal. Dan Yesus tahu dia datang ke dalam dunia memang untuk menderita. Karena hanya penderitaan yang dapat membuat kita ini boleh melihat kehendak Tuhan. Hanya melalui proses dan penderitaan, maka maksud Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jangan mau hanya yang enak. Bayarlah harga bagi keluargamu, bayar harga bagi suamimu, bagi anakmu. Sekalipun itu berat rasanya dan mungkin engkau berkata, aku udah gak kuat Tuhan. Tapi kalau kau menyadari itu kehendak Tuhan, maka sadarilah Tuhan tuh gak suka yang gampangan. Tuhan tuh gak suka sesuatu yang instan. Dia bekerja dengan proses dan Tuhan itu mencintai proses. Jadi seberat apapun itu bagi dagingmu, katakan Tuhan, aku mau membayar harga. Seringkali kita pengen jalan pintas. Ya, daripada saya sakit hati, lihat mertua saya terus, mending putus hubungan. Nggak urusan lagi dengan mertua. Nggak urusan lagi sama mantu. Nggak usah tegur-teguran, putus hubungan. Apakah itu jalan keluar? Tuhan mau proses hatimu loh. Bukan untuk kau putus hubungan. Tata hatimu, bentuk hatimu supaya sekalipun mertuamu jahat, menantumu jahat, engkau tetap baik. Itu yang Tuhan mau. Hidup ini bukan berarti tanpa badai. Hidup ini bukan berarti tanpa masalah. Saya berkali-kali kalau naik pesawat, tiba-tiba goyang, saudara saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lenyapkan badai. Tuhan bilang, tidak selalu badai itu akan aku lenyapkan. Tapi yang aku mau, hatimu tetap tenang dan percaya sekalipun kau berada di tengah badai. Jadi seringkali di pesawat ketika saya tengking dalam nama Yesus, saya ingat, oh iya ya, saya nyanyi. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Jangan terus berusaha menengking badai. Tapi berusahalah supaya hatimu tuh tenang di tengah badai. Karena Tuhan gak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai di hidup kita. Dia gak pernah berjanji bahwa tidak akan ada pernah hujan di hidup kita. Tapi dia berjanji waktu badai itu datang, dia beri kita kekuatan. Makanya saudara jangan cuma suka yang gampang. Karena Tuhan gak mau kita jadi anak-anak gampangan. Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan itu hanya bisa terjadi melalui proses. Bayar harga. Jangan apa-apa itu salahkan Tuhan. Jangan apa-apa itu cuma minta yang enak. Tapi belajar Tuhan. Beri aku kemampuan untuk aku bisa menjalani sehari demi sehari, pergumulan demi pergumulan di hidupku. Sampai hatiku ini menang Tuhan. Beri aku kekuatan. Sering kali ketika kita ada di tengah persoalan, jangan buru-buru minta jalan keluar. Tapi minta kekuatan untuk engkau bertahan dalam pencobaan itu. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Pencobaannya belum diambil. Tapi kau bisa bertahan dan berkata, Tuhan engkau baik. Karena memang setiap kita ini pengen cepat. Kita pengen hari ini ada masalah, kita berdoa, kita mau besok selesai.
Tapi kan itu pengen yang instan, yaitu toge. Ya, toge itu ditanam hanya dalam waktu semalam. Ya, tapi ketika ditanam dalam waktu semalam, ya besok dia masih ada lagi enggak? Enggak, udah masuk di piring coto. Ya, soto Madura, soto apa lagi? Gubeng, ya. Setelah masuk di panci soto, besok sudah keluar di mana? Di jamban, di toilet. Kadang masih utuh. Iya enggak? Itu nasibnya toge. Tapi kalau bonsai itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Dibentuk, dipotong, kadang udah mau tumbuh, digunting, pres sampai batang bawahnya tok. Nanti dia tumbuh lagi jadi gendut, dipotong lagi, potong terus sampai puluhan tahun, bahkan bonsai yang ratusan tahun. Harganya mahal nggak? Mahal. Dia punya nasib bukan di toilet. Bonsai itu ada di rumahnya orang-orang kaya. Harganya ratusan juta, bahkan ada yang miliar, puluhan miliar. Makin lama makin tua, dan kalau dia terus dibentuk, diproses, dipotong, dicabut di daunnya, dibentuk, itu makin lama makin indah dia, saudara. Dan harganya mahal, dan tempatnya itu di tempat yang mulia. Beda sama toge. Jadi saudara mau yang mana? Ya. Kalau hari ini orang berkata, enak ya Debbie Basir itu ya. Sekarang diangkat tinggi sama Tuhan, diberkati Tuhan. Jangan lihat enaknya. Saya bertobat terima Tuhan Yesus tahun 95. Baru sejak pandemi ini saudara kenal saya. Karena tiba-tiba saya muncul di YouTube. Tapi dari tahun 95, saya diperes, gak ada yang tahu saya. Ya, saya dihancurkan Tuhan, saya diproses Tuhan, remuk, redam, habis, bis. Ketika saya sudah selesai diproses Tuhan lihat sudah indah, barulah di situ Tuhan mulai angkat saudara. Kenapa kita semua harus diproses? Karena mungkin dengan kekayaan, dengan link, dengan kenalan orang hebat, kita bisa langsung naik ke puncak. Tetapi orang yang hanya naik tanpa proses di atas bisa jatuh dalam sekejap. Kita lihat ada seorang tokoh agama yang kemarin menghina penjual es teh. Dikasih jabatan, dikasih kedudukan. Hanya karena satu kata, salah bicara, sekarang kehilangan jabatan. Dalam waktu 1 detik salah ngomong. Cuma ngomong go. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa penting kita diproses? Kenapa penting? Karena proses itu akan membentuk karakter kita. Proses itu akan menjadikan kita rendah hati. Proses itu yang akan membuat kita kuat bertahan di atas puncak kesuksesan. Orang yang enggak diproses itu jadi orang-orang yang gampang jatuh. Engkau enggak mahal hargamu. Engkau enggak bisa dapat kedudukan dan posisi yang mulia di hadapan Tuhan. Karena jangan mau yang cepat. Hari ini mungkin prosesmu belum selesai, bilang Tuhan beri aku kekuatan. Cepat atau lambatnya proses kita itu tergantung sikap hatimu. Semakin engkau memberontak, semakin lama proses itu. Tapi semakin kau berserah sama Tuhan, Tuhan lihat hatimu lulus. Maka saat itu saudara, Tuhan tinggikan engkau. Tuhan muliakan hidupmu. Karena engkau mau membayar harga. Saya mau bersaksi ketika saya pelayanan di salah satu kota di Amerika.
Ada seorang wanita mendatangi saya, dia peluk saya sambil nangis. Lalu dia bilang gini, "Bu, saya mau berterima kasih. Ya, pertama saya sudah berterima kasih sama Tuhan, kedua saya mau berterima kasih sama Ibu. Saya ini sudah cerai sama suami saya. Tapi saya ceraikan suami saya karena dia selingkuh. Dia sudah minta maaf dan saya tidak mau maafkan dia karena bagi saya terlalu sakit. Saya nggak bisa maafkan. Jadi saya memilih untuk menggugat dia dan kami bercerai, Bu. Dia memohon meminta maaf, saya nggak mau terima. Karena bagi saya terlalu berat. Saya mau ambil jalan pintas untuk bercerai. Mereka punya 2 anak. Perhatikan, waktu kau mencoba melarikan diri dari proses, tidak akan selesai, malah akan membawa engkau terjerumus lebih jauh. Dan kau akan masuk dalam masalah yang lebih besar. Waktu mereka bercerai, akhirnya dia sendiri kan, dia pikirkan dia bebas kan. Suaminya juga akhirnya ya pergi sama selingkuhannya karena istrinya gak mau menerima. Lalu dia ketemu dengan suami orang, saudara. Dan dia jatuh dalam perselingkuhan dengan suami orang itu. Yang tadinya dia menuduh suaminya kotor, bejat, dia pun melakukan hal yang sama. Karena dia gak mau bayar harga di proses, tapi dia mau melarikan diri dari proses. Waktu dia selingkuh dengan suami orang, dia hamil. Dan ketika hamil, maka iblis itu datang. Ya begitulah setan, kalau ketemu setan ya udah. Ya, setan bilang, kamu kan gak mungkin melahirkan anak itu. Bagaimana mungkin dia bisa terima, karena dia juga suami orang. Jadi daripada kamu hamil, gugurkan. Perhatikan, dosa harus diselesaikan. Jangan lari dari dosa dan jangan tutupi dosa yang tidak selesai. Perceraian tidak menyelesaikan dosa, tapi membawa kutuk justru. Lalu dia menutupi dosa, dia melakukan dosa, lalu dia menggugurkan kandungannya, semakin melakukan dosa yang lebih besar lagi. Dan akhirnya dia tidak sejahtera dalam hatinya. Tadinya dia pikir dia akan menikmati perselingkuhan itu karena dia bebas. Dia sudah bebas dari suaminya, tetapi ternyata semakin terpuruk di dalam hatinya gak ada damai. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk cari Tuhan. Dia bilang, saya cari khotbah di YouTube, saya temukan khotbahnya Ibu. Saat itu saya dijamah Tuhan, Bu, saya nangis minta ampun sama Tuhan. Kenapa saya nggak mau bayar harga dulu untuk menerima suamiku kembali dan mencoba membenahi apa yang bisa kita benahi? Kenapa saya bilang terlalu berat, nggak mau? Ya, saya nggak mau begini, saya nggak mau. Betapa banyak orang sekarang itu mengambil jalan pintas untuk melarikan diri dari masalah. Bayangkan Maria dan Yusuf kalau mau ambil jalan pintas dan mereka gak mau bayar harga untuk kelahiran sang juru selamat, maka dunia ini tidak akan pernah mengalami yang namanya juru selamat itu datang. Tapi mereka mau membayar harga dalam ketaatan. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau membayar harga dalam ketaatan supaya rencananya bagi hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu bisa tergenapi. Kuncinya cuma di kita mau gak bayar harga. Jangan baru disakiti sedikit udah terlukanya menganga, sudah besar, udah marah. Belajar dari Kristus yang mau menderita dan membayar harga itu dari masih bayi. Semua yang tidak enak, dia yang mulia lahir di kandang yang begitu kotor, bau dan hina. Lalu dia bilang gini, akhirnya saya memutuskan cari Tuhan, Bu. Saya nonton khotbah Ibu, saya dijamah Tuhan, saya nangis minta ampun dan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kenapa saya nggak mau bayar harga sehingga saya jatuh terjerumus. Dia punya anak 2. Bayangkan kalau dia terus hidup begitu, anaknya juga kena kutuk. Makanya banyak generasi hancur, banyak keluarga hancur. Kita perlu menangis hari-hari ini melihat bangsa ini, saudara, dengan kehancuran demi kehancuran. Banyak yang kepahitan, banyak yang terluka, banyak yang tertekan. Akhirnya dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia mulai berdoa dan bayar harga Tuhan.
pulihkan kembali hubunganku dengan suamiku. Karena kami sudah disatukan Tuhan dan kami tidak boleh bercerai. Kembalikan Tuhan. Tiba-tiba suaminya pulang. Dan waktu suaminya pulang, saya undang para imam musik, boleh maju. Waktu suaminya pulang, suaminya bilang, kamu mau gak terima saya minta maaf. Kita mulai kembali rumah tangga kita yang sudah rusak. Dan kita minta Tuhan untuk menyertai. Lalu dia bilang sama suaminya, tapi aku tidak seperti istrimu yang dulu. Karena aku sudah juga melakukan dosa, aku berselingkuh dengan suami orang dan aku hamil dan aku sudah menggugurkan kandunganku, aku nih kotor. Tapi suaminya peluk dia dan berkata, kita sama-sama kotor, tapi Yesus mau menerima kita dan ayo kita kembali. Dan Bapak Ibu, rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Waktu saya bertemu mereka, mereka bilang, kami sekarang melayani Tuhan bersama-sama di gereja, Bu. Dan rumah tangga kami kembali dipulihkan Tuhan. Waktu kau mau mengabaikan rasa sakitmu, waktu engkau mau mengabaikan penderitaanmu sedikit saja, untuk kehendak Tuhan bisa terjadi bagi keluarga rumah tanggamu, kau akan melihat saudara. Tuhan mau hari ini kita mau berkata, Tuhan jadikan hati kami ini seperti palungan. Biar Kristus boleh hadir dan lahir di palungan hati kami. Bangkit berdiri bersama. Katakan di hadapan Tuhan malam hari. Bilang seperti palungan Tuhan kami mau. Engkau jadikan hati kami ini Tuhan suci dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi katakan seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kami tahu Tuhan, Natal tidak akan pernah berarti tanpa kasih Tuhan di hati kami. Beri kami kasih-Mu Tuhan untuk membayar setiap harga di dalam hidup ini. Untuk kami rela menderita, untuk kami rela mungkin tersakiti Tuhan,
demi rencana Tuhan dapat tergenapi di hidup kami, di keluarga kami, di rumah tangga kami. Agar suami kami diselamatkan, anak-anak kami diselamatkan Tuhan. Biarlah kami mengabaikan setiap penderitaan itu Tuhan, dan belajar untuk berserah total dalam ketaatan kepada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Biar kami merenungkan arti Natal yang sesungguhnya itu adalah membayar harga bagi kemuliaan dan kehendak Tuhan di hidup kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta.